Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya. Channel yang akan membawakan kisah fiksi untuk kita semua agar menjadi renungan atau pengingat. Bahwa perbuatan baik itu tidak akan sia-sia dan bisa menjadi amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu, mari kita mulai kisahnya. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan pada awalnya. Bagi sebagian orang, itu hanyalah sepasang sepatu tua. Kulitnya telah pecah, warnanya memudar, dan solnya terkelupas di ujung depan. Namun sepatu itu selalu melekat di kaki Pak Hilman Prasetyo, seorang guru bahasa Indonesia yang dihormati di SMA Negeri 5 Mandalika, sebuah sekolah di kota kecil yang tenang. Ia bukan guru biasa. Caranya bicara selalu tenang, nadanya halus, senyumnya tulus, dan matanya selalu ramah. Hampir semua murid hormat padanya, meski ada juga yang bingung, mengapa guru sebijak itu hidup begitu sederhana? Pak Hilman nggak ganti sepatu lagi, bisik seorang murid. Katanya beliau udah 15 tahun pakai sepatu itu, sahut yang lain. Mungkin pelit, celetuk satu suara jahil. Mungkin miskin, tebak lainnya. Mungkin, ada alasannya, lirih seseorang, tanpa suara lanjutan. Tak ada yang tahu. Tak ada yang benar-benar bertanya. Sampai hari itu, hari perpisahan sekolah, segala sesuatu akhirnya terungkap. Namun sebelum itu terjadi, sesuatu telah dimulai. Perlahan. Diam-diam. Dan cerita ini tidak dimulai pada hari perpisahan itu, tapi dari sebuah hujan yang turun tiba-tiba pada suatu sore beberapa hari sebelumnya. Sore itu, langit mendadak runtuh dalam hujan deras. Halaman sekolah yang luas berubah menjadi lautan kecil. Anak-anak berlarian mencari tempat berteduh. Guru-guru terburu-buru masuk ruang guru. Hanya satu orang yang tetap berjalan perlahan menembus hujan, Pak Hilman. Ia tidak berlari. Tidak tergesa. Justru berjalan tegak sambil meneduhkan tasnya yang sudah mulai basah. Ia berhenti di bawah pohon ketapang besar, menengadah sebentar, dan tersenyum pada hujan seperti menyambut sahabat lama. "Pak, sini ikut teduh," teriak seorang murid dari koridor. Pak Hilman hanya melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Namun yang lebih aneh adalah ini, satu-satunya bagian tubuh yang ia lindungi justru adalah sepatunya. Dengan hati-hati, ia menutupinya menggunakan tas hitam lusuhnya. Bukan kepalanya. Bukan tubuhnya. Tapi sepatunya. Dari balik jendela, Raka, siswa kelas 12, memperhatikan itu dengan dahi berkerut. Kenapa sepatu itu kayak lebih penting dari dirinya sendiri, gumamnya. Dan sejak hari itu, Raka memperhatikan sesuatu yang tidak disadari siswa lain, ada sesuatu yang disembunyikan Pak Hilman. Keesokan harinya, suasana sekolah mulai sibuk. Kelas 12 sedang mempersiapkan acara perpisahan sekolah. Raka yang jadi ketua panitia perpisahan masuk ke ruang guru untuk meminta tanda tangan izin acara. Saat ia mengetuk pelan dan membuka pintu, ruang guru masih sepi. Hanya ada Pak Hilman, yang sedang duduk sendirian, menjahit sesuatu. Raka memperhatikan dari jam. 2 kali mengedipkan mata memastikan ia tidak salah lihat. Dan benar, yang sedang dijahit oleh Pak Hilman adalah sepatunya yang robek. Perlahan, Raka melangkah masuk. "Assalamualaikum, Pak," sapanya. Pak Hilman sedikit tersentak, lalu tersenyum. "Waalaikumsalam, Raka. Maaf tidak dengar kamu masuk." Raka mencoba melihat lebih dekat. Sepatu tua itu sudah banyak tambalannya. Ada tambalan hitam di samping kanan, ada bekas lem di ujung kiri. Sekilas terlihat seperti peninggalan masa lalu yang tidak mau pergi. "Pak, kenapa nggak beli sepatu baru?" tanya Raka tanpa berputar-putar. Pak Hilman menghentikan gerakan tangannya. Senyumnya tipis, tapi ada sesuatu di balik itu. Seperti seseorang yang menahan cerita panjang. "Ada hal-hal yang tidak bisa diganti, Raka," jawabnya pelan. "Hanya itu. Tidak lebih." Raka makin penasaran. Apa sebenarnya maksud kalimat itu? Rasa penasaran itu mula-mula hanya milik Raka. Tapi kemudian ia mulai bertanya pada beberapa guru lain. Hasilnya, jawaban yang ia dapat justru menambah misteri. Guru matematika berkata, "Pak Hilman itu orang paling baik di sekolah ini. Tapi soal sepatu,
Dari dulu memang begitu. Alasannya? Tidak ada yang tahu. Guru BK berkata. Dia selalu nolak honor tambahan. Selalu nolak hadiah dari murid. Tapi jangan salah, dia bukan sok suci. Dia benar-benar tulus. Satpam sekolah berkata. Beliau selalu pulang paling terakhir. Tapi bukan ke rumah dulu. Pasti ke suatu tempat dulu. Saya pernah lihat sekali, tapi saya janji tidak akan cerita ke siapapun. Dan yang paling mengejutkan adalah ini, info dari tata usaha sekolah. Gajinya hampir selalu kosong di akhir bulan. Habis entah untuk apa. Raka termenung. Ada sesuatu yang tidak beres. Hidup sederhana yang dipilih seseorang karena prinsip, itu wajar. Tapi ini sudah melewati batas wajar. Ada sesuatu yang jelas disembunyikan Pak Hilman. Malam itu, Raka membuat keputusan, ia akan mengikuti kemana Pak Hilman pergi sepulang sekolah. Hari itu, sekolah selesai lebih cepat. Banyak murid sudah pulang. Pak Hilman seperti biasa bereskan buku, menata meja, lalu meninggalkan sekolah dengan membawa tas kecilnya yang sederhana. Dan tentu saja, dengan sepasang sepatu tua itu. Diam-diam, Raka mengikutinya dari kejauhan. Ia berhati-hati, tidak ingin ketahuan. Pak Hilman berjalan melewati pasar kecil, gang sempit, dan perumahan padat. Raka mengira ia akan menuju rumahnya. Tapi ternyata, ia tidak pulang. Ia justru berhenti di panti asuhan kecil yang terlihat tidak terlalu terurus. Raka bersembunyi di balik tiang listrik, memperhatikan. Pak Hilman masuk ke dalam. Beberapa anak kecil langsung berlari memeluknya. Mereka tertawa, mereka memanggil. Ayah Hilman datang. Ayah Hilman datang. Ayah? Hilman? Raka membatu di tempatnya berdiri. Apa? Pak Hilman punya anak-anak di sini? Apa ini anak kandungnya? Kenapa ia disebut ayah? Kenapa tidak ada yang tahu? Tapi sebelum Raka sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesak. Seorang ibu pengurus panti berkata, "Maaf, Pak Hilman, uang kebutuhan bulan ini masih kurang." Dan dengan suara tenang, penuh keikhlasan, Pak Hilman menjawab, "Tidak apa-apa. Saya usahakan lagi. Allah pasti cukupkan." Saat itulah semuanya mulai masuk akal, termasuk sepatu tua itu. Namun Raka sadar, ini baru permulaan. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang tersembunyi di balik hidup diam seorang guru bernama Hilman Prasetyo. Dan kebenaran itu akan mengejutkan seluruh sekolah. Hari itu sekolah mendadak berbeda. Biasanya hanya angin siang dan suara kelas yang bersahutan, tapi kali ini ada bisik lirih yang merambat cepat, Pak Rahman masuk rumah sakit. Kabar itu pertama keluar dari penjaga sekolah. Lalu menyebar seperti api dalam ladang ilalang. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Yang jelas, lelaki yang selalu tampak kuat dan tegar itu tiba-tiba tumbang. Namun yang membuat sekolah terdiam bukan hanya kabar itu, tapi satu fakta mencengangkan. Ia pingsan saat sedang menyapu musola sekolah sendirian. Bukan di rumah. Bukan dalam perjalanan. Bukan sedang melakukan sesuatu yang penting untuk dirinya, melainkan bersih-bersih di sekolah setelah semua orang pulang. Murid-murid terkejut. Para guru saling berpandangan. Seakan hari itu, tirai kecil yang menutupi hidup Pak Rahman mulai terbuka sedikit. Tapi belum ada yang tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ahmad dan beberapa murid OSIS berinisiatif menjenguk ke rumah beliau sebelum ke rumah sakit, untuk sekadar memberitahu keluarganya. Tapi ketika sampai di sana, mereka terdiam di depan pagar bambu itu. Rumahnya terlalu sederhana. Bahkan untuk ukuran kampung sekalipun. Dinding banyak yang retak. Jendela butut dipaku dengan sisa-sisa papan. Ruang tamu kecil hanya berisi 2 kursi rotan yang sudah hampir patah. Tidak ada televisi. Tidak ada lemari pajangan. Tidak ada apa-apa. "Ini, beneran rumah Pak Rahman?" tanya salah satu dari mereka. Katanya 15 tahun jadi guru besar, kok hidupnya masih begini? Lalu mereka menemukan sesuatu yang membuat dada mereka nyeri. Di belakang pintu, menggantung tas guru yang sudah ditambal berulang kali, dan di bawahnya ada sepatu hitam lama, yang solnya sudah bolong. Tiba-tiba Ahmad ingat, guru itu memang tidak pernah memakai sepatu baru. Ia selalu menolak hadiah sepatu dari murid-murid dengan alasan, "Sepatu saya masih bisa dipakai." Tapi kenyataannya,
Sepatu itu bahkan sudah tidak layak disebut sepatu. Hari berikutnya para guru datang menjenguknya di rumah sakit. Mereka bertanya hal yang sama, kenapa tidak pernah bilang kalau butuh bantuan? Tapi Pak Rahman hanya tersenyum tenang. Saya masih kuat. Saya masih sehat. Jangan risaukan saya. Kata-kata yang sangat sederhana. Terlalu sederhana, sampai rasanya menyakitkan. Namun dokter akhirnya yang bicara jujur. Pak Rahman ini kurang gizi dan kelelahan. Tekanan darah rendah, ditambah anemia kronis. Ini efek dari bertahun-tahun hidup minim. Seluruh ruangan terdiam. Seorang guru perempuan bergumam lirih. Lalu uang gajinya selama ini, kemana? Ahmad menggenggam sesuatu di saku jaketnya. Sebuah amplop yang ia temukan di rumah Pak Rahman. Tulisannya kecil. Untuk beasiswa murid, jangan dibuka. Tangannya gemetar. Semua terjawab saat mereka akhirnya menemukan ruang kecil di rumah beliau. Bukan kamar, bukan gudang, tapi tempat menyimpan ratusan kwitansi dan daftar murid penerima bantuan pendidikan. Bertahun-tahun, diam-diam, ia membiayai banyak murid yatim dan miskin sekolah. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 15 tahun. Tak ada yang tahu. Ia tidak pernah menyebutnya. Ia lebih memilih lapar daripada melihat muridnya putus sekolah. Hari itu, sekolah menggelar acara mendadak. Semua guru, siswa, dan orang tua hadir. Mereka berdiri menanti seseorang yang berjalan pelan ke atas panggung dengan tubuh kurusnya, Pak Rahman. Ia masih memakai sepatu lamanya. Yang itu lagi. Yang selalu itu. Beberapa siswa mulai meneteskan air mata bahkan sebelum acara dimulai. Pak Rahman berbicara lembut. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Saya hanya seorang guru. Saya tidak menerima hadiah karena saya tidak ingin hidup saya diberi nilai dari apa yang saya pakai, tetapi dari apa yang bisa saya perjuangkan. Suara hadirin bergetar. Banyak yang menunduk. Lalu ia melanjutkan, selama saya hidup, saya hanya ingin satu hal, agar tidak ada anak yang berhenti sekolah hanya karena ia miskin. Saya mungkin tidak kaya. Tapi saya percaya, rezeki itu bukan soal berapa yang kita simpan, tapi berapa yang kita berikan dengan ikhlas. Ruangan penuh isak tertahan. Ahmad maju. Membawa sebuah kotak. Kotak yang sama yang dulu pernah ditolak Pak Rahman bertahun-tahun lalu. Dengan tangan bergetar, Ahmad berlutut dan membuka kotaknya. Sepatu baru. Ia berkata sambil menangis. Pak, kami tidak pernah tahu, kami yang harusnya malu. Bukan Bapak. Tolong, izinkan kami berterima kasih. Untuk pertama kalinya, Pak Rahman menerima sepatu baru itu. Tapi itu bukan akhir. Setelah menerima sepatu itu, Pak Rahman berkata pelan. Saya terima, tapi saya mohon maaf. Ini terakhir kalinya saya berdiri sebagai guru di sekolah ini. Semua orang kaget. Dokter mengatakan, kondisi saya tidak akan kuat lagi mengajar. Saya sakit. Ia terdiam lama. Lalu ia menutup kalimatnya dengan sesuatu yang membuat seluruh aula hancur dalam sunyi. Saya hanya berharap, meski saya pergi, masih ada yang mau melanjutkan satu hal sederhana ini, jangan biarkan anak miskin berhenti sekolah. Ia tidak meninggal hari itu. Tidak juga seminggu setelahnya. Ia tetap hidup. Namun ia tidak lagi mengajar. Kini duduk di rumah sederhananya. Menjahit buku-buku murid yang sampulnya robek. Mengajar mengaji tetangga secara gratis di sore hari. Kamu tahu apa yang pahit? Sekolah memang akhirnya membangun program beasiswa Pak Rahman. Tapi tetap saja, banyak yang lupa menyapanya. Banyak yang kembali sibuk dengan hidup masing-masing. Karena memang begitulah hidup. Tidak semua kebaikan dibalas selamanya. Tapi entah kenapa, orang seperti Pak Rahman tetap melakukan kebaikan, seolah itu satu-satunya hal yang ia tahu sejak lahir. Dan sepatu barunya, ia simpan rapi. Katanya, akan dipakai kalau hari terakhirnya tiba. Hari terakhir, saat ia kembali dipanggil Tuhan. Biar saya menghadapnya, dengan sesuatu yang kalian berikan dari hati.